Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul maksudnya. Kali ini kita bakal bahas salah satu VGA yang membantai performa, bahkan punya teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan VGA Chestplane. Nah, sebelum kita kupas tuntas kemampuan gamingnya, baiknya yang sama sekali belum sub, nggak ada salahnya bantu sub channel ini. Kalian dapat pahala, saya semakin bahagia dan semangat makin membara untuk membuat konten selanjutnya. Nvidia GTX 950 2GB DDR5 128 bit menyasar kelas mid rank. Rank artinya jarak ya. Mid itu singkatan dari middle yang berarti tengah. Jadi kalau diartiin VGA ini kelas jarak tengah. Maksudnya kelas menengah ke bawah. Nongol pertengahan tahun 2015 yang lalu nih di harga $159 untuk barunya. Jatuhnya sih pengganti GTX 750 Ti ya. Kalau di compare dua VGA ini jelas dong menang kemana-mana GTX 950 dari segi performa, teknologi, dan juga dukungan driver ke depannya. Satu sih kekurangan dari Nvidia GTX 950 ini dibanding 750 Ti. GTX 950 wajib pakai power supply pure dengan konektor 1x6 pin dan daya minimal 250 watt. Itu doang, tapi nggak boros-boros amat loh Nvidia GTX 950. Kalau GTX 750 Ti kebanyakan nggak butuh pin power tambahan ya. Tapi harga Nvidia GTX 750 Ti bekasnya masuk dalam salah satu keajaiban dunia. Karena VGA ini bagaikan VGA yang punya performa dewa dan pantas untuk harga yang wah. Padahal harusnya udah sadar diri nih karena teknologinya bentar lagi basi. Jual sewajarnya dong. Hai 750 Ti. Untuk Nvidia GTX 950 pasaran bekasnya di angka 800 hingga 900 ribu rupiah. Kalau GTX 750 Ti harga bekasnya antara 900 hingga 1 juta lebih nih. Buset dah. Harga bekasnya masih tinggi banget ya untuk VGA sekelas jadul. Sekedar informasi, harga VGA bekas di atas 1 juta itu banyak banget pilihannya ya. Bahkan Nvidia GTX 1050 itu bekasnya di angka 1 juta lebih dikit nih. Performanya lebih kenceng dari GTX 950. GTX 950 jauh lebih kenceng daripada Nvidia GTX 750 Ti. Lebih parah lagi nih, ada juga yang jual GTX 750 Ti di angka 1,3 juta rupiah. Widih, pede abis. Harga segitu kalian udah dapet nih Nvidia GTX 1050 Ti dengan performa jauh lebih kenceng, jauh banget kalau dibandingkan Nvidia 750 Ti. Bagaikan langit dan semut. GTX 750 Ti irit daya bos. Lah, Nvidia GTX 1050 Ti emang gak irit. Rata-rata nggak pakai power pin tambahan, punya VRAM 4GB. Udahlah, intinya Nvidia GTX 750 Ti masih koma ya. Sorry malah bahas kemana-mana nih. Oke deh, langsung aja kita tes VGA Nvidia GTX 950 ini. PC testernya bakalan saya kasih di deskripsi ya untuk spek detailnya. Driver VGA nya pakai yang paling baru nih dari Nvidia. PES 2023. Sejatinya pas mau dimainkan gamenya udah protes ya, VRAM-nya kekecilan. Bodoh amat sama yang protes, kita hajar aja deh di resolusi 1080p. Coba-coba settingan medium dan wih kaget. Gini bos kagetnya. Kaget. Kaget. Jangan gitu. Ntar saya diundang ke istana. Gimana coba? Enak kalau dipinjemin duit buat usaha. Lah, kalau malah kena sanksi? Ayo. Ternyata lancar bro. Biar kata frame rate-nya cuma di angka 30-an tapi lancar kok. Ya kalau mau lebih smooth lagi jelas main di low aja deh. GTA 5 sama-sama tua nih, tua-tua keladi atau tua-tua nggak tahu diri nih. Tuaan gamenya dong dibandingkan Nvidia GTX 950. Terpaut 2 tahun nih umurnya. Di sini sebagian settingannya gado-gado ya, tapi saya set normal di sebagian settingan. Dan hasilnya masih cukup baik nih di angka 50 hingga 70 fps. Tetap bertahan di resolusi 1080p. Kalau mau frame rate lebih tinggi lagi, silahkan kalian settingan rata kiri nih, kiri semua. Frame rate-nya bisa tembus di atas 170 fps. Far Cry 6 di game ini jelas dong settingannya sadar diri, tetap bertahan dengan kondisi yang ada. Maaf, di resolusi 1080p maksudnya. Settingan low dan wih kecil sih, tapi tetap dapat frame rate yang memadai dengan nilai rata-rata di angka 31 fps. Tapi minimumnya nih hancur banget nih ya di angka 6 fps. Kalau mau lebih bagus lagi, turuni resolusinya ke 900p. Frame rate-nya naik sih, walaupun cuma 8 fps doang ya bedanya.
yaitu 39 fps, tapi frame rate terendahnya masih cukup bagus di angka 20 fps. Need for Speed Heat. Biar kata bukan game baru, tapi game ini berat, seberat pikiran saya. Alah, jadi karena berat, uji coba saya urungkan. Enggak lah, saya tetap bertahan di resolusi 1080p settingan low. Hasilnya bisa dibilang cakep. Frame rate-nya masih cukup baik nih di angka 40 fps dan lancar. Resident Evil Village. Game horror satu ini sebenarnya males saya mainkan. Serem banget mukanya. Emang ada bos yang imut-imut? Ada loh. Lagi lucu-lucunya, tapi pembunuh berantai. Alah. Nah, di game ini lagi-lagi saya bertahan di resolusi 1080p, settingan rata kiri. Awalnya nggak yakin sih, lihat VRAM-nya 2GB udah merah. Tapi ternyata, wih, cakep. Beneran nih, frame rate-nya masih cukup bagus di angka 40 hingga 70 fps. Watch Dogs Legion. Game satu ini biar kata fleksibel, tapi tetap aja butuh VGA yang performa lebih nendang tentunya. So, waktu saya paksain di resolusi 1080p settingan low, hasilnya juga kurang maksimal. Cuma dapat frame rate di angka 28 fps nih. Kalau nggak rekam layar, jelasnya di atas 30 fps. Nah, kalau kalian mau rekam layar biar bisa jadi konten, resolusi paling baik hanya di 900p settingan low aja ya. Apex Legends, salah satu game online yang nggak enteng-enteng banget nih. Kita coba menyesuaikan diri, alias nggak maksa. VRAM-nya kita set di 2GB tentunya. Settingan low, tapi di 1080p. Hasilnya lancar, dengan frame rate di angka 40 hingga 50 fps. Tapi sayang banget nih, saya nggak ngerti mainnya. Kena door terus nih. Kalau andainya perang dunia, wah, saya mendingan jualan gorengan. Call of Duty Warzone 2.0. Nah, game ini lebih berat dari Apex Legends ya. VRAM 2GB ini langsung habis dimakan game satu ini. Malah berasa kurang ya, rakus banget gamenya, macam pejabat yang korup. Oke deh, saya nggak berani main settingan yang aneh-aneh. Jelasnya sesuai rekomendasi dari game ini. Dan ternyata, wih, lancar, nggak nyangka banget ya. Kirain bakal patah-patah, tapi ternyata enggak. Nice. PUBG, saya lupa nih buat kasih lihat settingan di gamenya. Tapi kalau nggak salah sih settingan medium dengan fitur DirectX 12. Apa 11 gitu ya? Maaf, saya lupa. Nah, dengan settingan medium resolusi 1080p, ternyata frame rate yang dihasilkan masih cakep nih di angka 40 fps. Tergolong lancar ya, tapi nggak tahu ya kalau seandainya lagi battle di satu lokasi nih. Minimal kalian ada gambaran nih kemampuan gaming VGA ini di game PUBG. Genshin Impact. Oke, lanjut. Game ini udah pernah dicoba dimainkan di PC i3 Gen 10 dengan GTX 950 ya. Hasilnya lancar di settingan high, tapi ingat game ini selalu update yang bikin VGA semakin kelihatan tak berdaya. Di sini dengan updatean terbaru saya coba tes ulang nih di settingan medium. Hasilnya masih lancar walaupun frame rate-nya kurang stabil. Valorant, game ini CPU bond ya, tapi faktanya kalau di set high, frame rate yang paling tinggi cuma di angka 130 fps, lebih dikit nggak banyak. Kalau dipukul bogem, dipukul rata, mungkin nilainya 120 fps kali ya. Nah, kalau mau frame rate lebih sadis lagi, kalian settingan low, bisa dapat frame rate di atas 200 fps nih, bahkan bisa tembus di atas 300 fps. Widih, sadis. Dari semua game yang diuji coba, VGA ini masih dibilang cukup layak memainkan game-game tersebut. Ya, walaupun sebagian game mesti pakai resolusi 900p, tapi minimal bisa dimainkan loh. Nggak kayak si Caspleng. Punya harga tinggi, tapi nggak bisa main game yang butuh DirectX 12. Atau minimal fitur level 11.1. Ya tadi ya, karena teknologi yang mulai ditinggalkan. Untuk harga sendiri memang udah seharusnya VGA ini di bawah 1 juta rupiah. Tapi ada juga yang masih kasih harga di atas 1 juta rupiah. Ya, balik lagi tergantung kondisi barang dan juga hak mereka ya menjual harga segitu. Kita nggak bisa maksa. Paling nawar sadis. Lah itu maksa bos. Maksa ya? Ya udah,
ambil 1050 Ti aja deh kalau nggak dikasih. Bagi kalian yang mau lihat hasil uji coba VGA ini di game lain, bisa cek di deskripsi ya. Nanti saya kasih duit, maaf, linknya di deskripsi. Sampai di sini aja dulu nih bahasan VGA Gaming Nvidia GTX 950. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.